CSR-nya, bina dari anggaran Basnas, kita menambah saja memiliki bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C, dia bingung dari Nara. Gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, di kantor pemerintah, kantor saya pribadi, tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Menjati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang kira sekarang besar sudah? Bapak ya? Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya. Jaringan sosial dapatkah selama ini? Dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Biko dari kita undang nih, Biko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih di wali kota ini? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, bersihkan kemarin kan rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Pasukan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, tinggal di rumah, nggak ada masalah. Cuman tuh internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang diraih apa sih? Jenjang diraih? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Biko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipintirkan itu nggak benar. Sebenarnya kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah melakukan. Dan ibunya sudah pulang. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya. Mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pembangunan melihat pemerataan pendidikan di dilakukan oleh Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa ngeliatin Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif sebelumnya. Dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau. Tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa memunculkan kepada yang lain, ini
gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institute ini harus kita apresiasi setinggi-tingginya ya. Kalau dari Mas Desa sendiri selaku founder dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk wali kota dengan tema kita sendiri pemerataan petani dan mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov selaku mantan Menteri Bappenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah, tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal yang kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan bapak mendapatkan manfaat gitu dari saya. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih banyak. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini kita belajar online secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali. Dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Itu Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya sambil sekolah dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian itu jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancar aja seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya kamu tinggal mama. Aku sih bilang hanya ke sekolah sih nggak ngomong juga mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025 karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Dan untuk sendiri lanjut sampai jenjang kuliah apakah dari Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung, tapi nggak punya potensi untuk maju. Berarti nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan jalan. Pendidikan wajib kita bantu kan gitu. karena ada beasiswa khusus ya Pak buat Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis swasta, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan mungkin ada 100-200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus harus mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya tentang mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPA, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Riko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Surprise dia mau dia pulang kasih tau mamanya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak Fire kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Update kondisi mama sekarang seperti apa Tiko? Kan udah pulih juga nih sekarang. Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi mama pada
umumnya kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti? Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Desember. Masih ada perawatan khusus untuk mama obat-obatan? Obat itu terus menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus ibu juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, ada respon negatif, alhamdulillah positif, lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Sempat sudah ngomongin kamu lagi atau? Sampai saat ini sih masih berhubungan baik-baik. Kamu nggak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan tinggal Sudah ya. Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga nanya. Dia daster dari Bu RT ya Mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi mama hanya ngejalan hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu, mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin itu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik ya. Nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin Mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya Mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan, jadi ya udah berjalan dengan lancar semua. Respon Mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun Mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, happy. Berapa hari di sana? Sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Iya, Mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama Tongga. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini Mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, Mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu Mama pasti menolak, tapi ini enggak, Mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, Mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin kemarotan, enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh. Harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin Mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada Mama mungkin gitu. Selamat. CSR-nya, dari anggaran dan Basnas, kita akan bagaimana kita bisa mengintegrasikan kegiatan ini. Fasilitas tempat seperti hari ini kan di kantor wali kota di Blok C
Dia bingung dari Nara, gimana kalau digampang pakai aja kantor kita, kantor pemerintah, kantor saya pribadi, gitu. Tidak akan digunakan untuk pembinaan masyarakat. Hari ini kebetulan mereka melakukan wisuda dan milad 1 dekade resmian sekaligus ya. Kemitraan sementara ini kan mereka mainnya di level kecamatan, terutama Kecamatan Jati. Saya harapkan setelah peresmian ini 9 kecamatan segera merapat ya. Jadi Nara Kreatif juga segera biasanya mengurus bermitra dengan 10 kecamatan. Kita cari kantong-kantong masyarakat yang butuh pendidikan paket A, B, dan C. Ya, kita punya RPTRA, kita punya balai warga. Banyaklah tempat-tempat yang kita bisa gunakan. Tidak ada alasan tidak ada fasilitas, saya kira nggak ada alasan. Bapak ini bagaimana dukungannya terhadap Tiko yang akhirnya sekarang bisa sudah? Oh, Tiko saya kira selama ini bukan nggak didukung ya, didukung kok ya. Ya, jaringan sosial dapat kan selama ini dapat, bukan nggak didukung. Memang ada internal keluarga yang kita nggak bisa masuk ke dalamnya, nggak boleh. Makanya saya buktikan Tiko dari kita undang nih, Tiko bukan berarti nggak diperhatikan kita. Ada rasa bangga nggak sih wali kota artinya Tiko bisa? Sangat bangga saya. Dan rumahnya udah kita rapikan kan, udah bersihkan kemarin kan, rumahnya kita rapikan, udah bersihkan. Masukkan saya turunkan sana, bersihkan semuanya, pemadam, kesehatan segala macam udah bersih. Mamanya udah pulang kan, di rumah nggak ada masalah. Cuman ke internal keluarga kita kan nggak bisa masuk ke sana. Tiko sendiri seperti apa? Akhirnya sekarang bisa melangsungkan wisuda hari ini. Alhamdulillah itu semua juga berkat bantuan dari semua instansi yang mungkin nggak bisa aku sebutin satu persatu ya, terutama Pak Wali Kota sendiri, Bu Wali Kota semua. Tentunya dengan ucapan terima kasih dan puji syukur ini semua terjadi dengan lancar, dan memang setelah sekian lama saya mengikuti sekolah PKBM Nara Kreatif. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah mendapatkan ijazah wisuda dan dibantu dari Nara dan dibantu oleh Pak Wali Kota. Jenjang hari raya apa sih? Jenjang hari raya? Jenjang ini sih kan aku udah menerima paket sekolah paket B ya, ijazah paket B ya. Sampai sekarang sih masih melanjutkan sekolah di PKBM Nara Kreatif. Sekarang masih menjalankan program paket C yang nantinya mungkin kedepannya akan lanjut ke jenjang berikutnya kayak kuliah. Nilainya dari kamu sendiri gimana Tiko hari ini? Ya untuk nilai alhamdulillah bagus. Kepada Pak Andri. Tiko buka aja. Buka aja nilainya kamu. Ayo coba lihat nilai Tiko. Biar media lihat nilai Tiko seperti apa ini. Ayo Tiko pegang. Oh, nilainya Tiko foto dong ke sini. Jadi bahasa-bahasa di medsos yang dipinggirkan itu nggak benar. Sebenarnya kan kita nggak pernah memperhatikan, kita juga pernah diperhatikan. Hanya urusan keluarga, jadi kita nggak pernah masukkan. Mamanya pun dirawat di rumah sakit, sekarang udah pulang ya, mama sehat ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari Pak Andri sendiri sebagai mantan Menteri Pemdas melihat pemerataan pendidikan buat utama Jakarta Timur dan Nara Kreatif seperti apa? Pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan para pejuang di Nara Institut ini. Kamu udah bisa makin Hal yang yang jarang menjadi perhatian orang itu beliau-beliau mengambil inisiatif tersebut. Tentunya dengan begitu yang lain tentu akan segera menyambut. Yang tadinya mungkin tidak tahu dengan kegiatan ini, jadi kita sambut. Dan kalau bicara efeknya ini jelas sangat baik. Bayangkan udah ratusan yang tamat dari ribuan, sudah ribuan ya, 4 ribuan ya, 4 ribuan. Itu jumlah yang signifikan namanya ya. Dan memang kalau untuk pendidikan, apalagi untuk kalangan bawah dan kalangan yang kesadaran pendidikannya setengah-setengah, itu harus bersama-sama. Jadi saya ya sekaligus juga sebagai dari pihak Bank Mandiri ini sangat mendukung dari dalam juga untuk berpartisipasi dengan dalam kegiatan ini, dan juga dari BUMN lain. Ini harus kita dukung bersama-sama. Ya, dengan Pak Wali Kota sesuai dengan kewajiban beliau, dengan jajaran beliau, tetapi ini tidak bisa hanya oleh satu pihak saja. Ya, ini harus kerjasama, kolaborasi berbagai pihak. Itu tanpa menyusulkan kepada yang lain, ini gerakan seperti yang dilakukan oleh Nara Institut ini harus kita apresiasi sebegitu-begitunya. Ya. Kalau dari Mas Desa sendiri setelah pembangunan dari Nara Kreatif melihat kegiatan hari ini ke depannya rencananya seperti apa? Yang pertama diucapkan rasa syukur yang mendalam, alhamdulillah Dinas Pendidikan ini bentuk
kota dengan tema kita sendiri pemberatan berkelanjutan, mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Wali Kota ini lebih banyak lagi kegiatan Nara bisa memberikan manfaat, karena memang kita percaya tadi sudah disampaikan Pak Wali dan juga Pak Andrinov sebagai mantan Menteri Bapenas bahwa kegiatan kita ini harus dijalankan secara bergotong royong. Tidak lain adalah ya kita membutuhkan banyak pihak, jadi tidak bisa juga kita sebagai masyarakat menunggu dari program pemerintah. Tapi apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, apa yang mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, itu bentuk kita bagaimana membantu masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Mungkin itu dari saya harapan di saat ini, mudah-mudahan dengan kegiatan yang didukung oleh Wali Kota Jakarta Timur ini bisa membuka kesempatan lebih banyak pihak lagi bisa memberikan apa mendapatkan manfaat. Gitu dari saya. Terima kasih. Pada saat waktu di paket B kemarin kan kebetulan memang sedang COVID, jadi kemarin pada saat ini itu kita belajar online, secara online. Alhamdulillah pada saat di paket C ini udah tatap muka dan setiap sistem pembelajaran itu setiap hari Sabtu seminggu sekali, dan ada banyak program-program ekstrakurikuler dari pihak Nara Kreatif dan itu semua sih bermanfaat. Gimana cara ngatur waktu kamu ngurus mama, mungkin kerja juga dan sekolah itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu sambil ngerawat rumah itu nggak terlalu susah karena memang kan kebetulan sekolahnya juga seminggu sekali kan di hari Sabtu. Jadi ya tinggal ngebagi aja pada saat hari Sabtu ya di sekolah, dan sekolahnya pun nggak nyampe seharian full, jadi hanya setengah hari. Ada tantangannya nggak sih? Sesi foto bersama. Tantangan sih, jadi ada waktu itu program siap kerja, jadi untuk mendapatkan pengalaman dari situ mungkin tantangannya untuk mendapatkan pengalaman kayak pembelajaran tentang wirausaha dan lain-lain. Kalau untuk pembelajaran biasa sih ya alhamdulillah lancar-lancarnya seperti sekolah pada umumnya. Pas kamu sudah hari ini kamu ya Aku sih bilang hanya ke sekolah sih, nggak ngomong wisuda, mungkin nanti pulang baru. Masih saat ini kan masih melanjutkan jenjang paket C yang kemungkinan kelulusan nanti di 2025, karena kan pembelajarannya kan mengikuti sekolah formal 3 tahun kurang lebih ya. Di 2025 setelahnya mungkin nanti kalau ada kesempatan mau lanjut ke kuliah, tapi belum mikir untuk jurusan apa karena memang masih lama dan pengennya sih buka usaha. Dan untuk sendiri lanjut sampai jenjang kuliah apakah dari Kalau memang beliau punya potensi untuk maju, kita kan dukung pastilah. Nggak mungkin lah semua orang kita dukung tapi nggak punya potensi untuk maju. Artinya nggak bisa punya apa untuk berusaha gitu kan. Kalau memang nilai-nilainya bagus, kriterianya oke, ya saya kira kita akan bantu. Pendidikan wajib kita bantu kan gitu. artinya akan ada beasiswa khusus ya Pak buat Menurut saya sendiri lah, tadi saya punya basis Basnas, saya bisa bantu mungkin dengan CSR. Saya juga punya guru-guru PAUD yang disekolahkan berarti ada 100, 200 beasiswa S1. Karena mereka dengan syarat setelah lulus atau mengabdi kepada PAUD-PAUD kita yang ada di Jakarta Timur. Dan jelas saya nggak menutup pintu siapapun di Jakarta Timur, kita akan bantu. Ya, kan Anda lihat kebakaran bukan saya bangun. Nah, ini pendidikan harus panjang ceritanya untuk masa depan mereka gitu kan. Bagaimana kita mengurangi kejahatan sosial dengan pendidikan tadi. Biasanya kalau mereka kurang pendidikan pasti orang pikir itu udah pendek aja kan. Gimana kita berkembang biar cepat dan segala macam kan. Tapi kalau ada pendidikan, punya keahlian, punya skill, kemampuan, pikir udah beda lagi. Diharapkan seperti itu, bagaimana di timur mengurangi pengangguran dengan memberi kesempatan kerja, termasuk tadi saya sampaikan berikan pendidikan KPK, BC. Setelah itu kita upayakan lagi perusahaan-perusahaan di timur bisa menerima mereka sesuai dengan bidang ilmunya. Diko berarti ini hadiah untuk mama juga ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau presiden mau dia pulang kasih tau mamanya, Iya. Berarti ini surprise gitu, nilai dan lulus. kamu pengen buka usaha apa sih Tiko? Sebenarnya sih itu juga belum kepikiran sama aku, cuman kan dari beberapa waktu terakhir semenjak OPR kan ada beberapa modal yang kumpulkan yang mungkin nanti ke depannya mau usaha yang usahanya belum kepikirkan sih. Posisi mama sekarang seperti apa? Di rumah sih alhamdulillah kondisinya udah seperti kondisi mama pada umumnya, kondisinya udah lebih stabil secara mental, ya fisiknya juga alhamdulillah juga udah lebih stabil dan dibanding di rumah sakit ya mungkin dengan tekanan obat jadi fisiknya agak, tapi alhamdulillah tidaknya perkembangannya jauh lebih pesat dibanding sebelum dibawa ke rumah sakit. Pas mama pulang kemarin ya berarti?
Mama pulang itu di akhir Januari pada saat tanggal berapa lupa, tanggal 28 Di Desember berarti. Masih ada perawatan khusus nggak sama mama obat-obatan? Obat itu terus-menerus berjangka, jadi 6 vitamin yang harus diberikan terus-menerus ke mama itu yang ada kontrol, jadwal kontrolnya setiap sebulan sekali. Pertama kali reaksi mama melihat rumah sudah rapi mungkin, terus Tiko juga mungkin bisa melihat mama lagi seperti apa sih? Reaksi mama pada saat pulang sih seperti biasa, nggak ada respon negatif, alhamdulillah positif. Lebih cepat beradaptasi sih mama dulu dengan kondisi yang baru, karena memang kan sebenarnya rumah nggak ada perubahan secara banyak ya, hanya agak permajaan aja gitu. Jadi memang rumah itu nggak ada perubahan, jadi mama bisa menerima dengan cepat. Kalau pihak dari keluarga ayah sendiri gimana? Seperti sudah hubungi kamu lagi atau? Sampai saat ini masih berhubungan baik-baik. Kamu gak sih? Itu mungkin nanti ada rencana silaturahmi, cuman mungkin nanti belum dijadwalin. Mau lanjut ke Engel sebagai direktur dari Narasinergi, kira-kira dari bank sampah ini bagaimana potensinya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah, salah satunya kan Udah beres sudah ya? Makasih Pak. sebagai direktur dari Narasinergi. Mungkin saya juga tanya. Dia daster dari Bu RT ya mama. Iya, sempat dapat hadiah. Ada banyak pemberian dari orang-orang sih. Alhamdulillah itu dipakai juga semua. Tapi mama tahu nggak sih sampai akhirnya keluarga kamu viral sampai sekarang, mama udah tahu apa belum? Mama sepertinya nggak tahu. Jadi mama hanya ngejalanin hidup tenang aja. Jadi biarin aja aku yang tahu. Mama yang penting di rumah aja gitu. Udah ada komunikasi dengan pihak ayah, mungkin kapan akan ketemu gitu kok? Belum ada jadwal, mungkin nanti dijadwalin dulu. Apa sih yang dibilang dari keluarga ayah sampai sekarang mama kan udah membaik kondisinya? Ya itu sih komunikasi seperti biasa sih, bertanya kabar segala macam, dan kita komunikasi cara baik-baik. Yang nanti mungkin memang dijadwalin silaturahmi, cuman ya itu tadi belum ketemu jadwal. Berikutnya kita akan ada pesan dan motivasi. Kemarin mama udah sempet ketemu sama orang banyak waktu ke puncak ya, itu bisa diceritain nggak Tiko gimana? Itu sebenarnya nggak langsung banyak, jadi satu persatu, karena takutnya kan sekaligus banyak, itu kan kaget ya. Jadi kemarin perkenalan satu persatu sampai akhirnya mama menerima dengan masing-masing orang yang ada pada saat liburan. Jadi ya udah berjalan dengan lancar semua, respon mama pun positif, tidak ada penolakan, dan akhirnya sampai pulang pun mama nggak ada masalah. Liburan di puncak berapa hari Tiko? Iya, Berapa hari di sana? sehari semalam sih. Mama happy saat liburan atau seperti apa? Apa sih yang dibilang mama saat liburan ke Tiko? Ya mama cuma bilang, kan sempat ditanya oleh Mbak Rini bagaimana perasaannya liburan sama teman-teman. Mama pun ngejawab senang gitu. Jadi ya. Artinya untuk saat ini mama udah bisa sosialisasi bersama masyarakat. Sosialisasi hanya untuk di lingkungan rumah, siapapun yang bertamu. Kalau untuk keluar belum. Hal apa sih yang benar-benar berubah dari mama, habit-habit mama yang sampai sekarang mungkin Tiko takjub gitu dengan perubahan mama? Ya, mama cepat beradaptasi dengan kondisi rumah yang baru, seperti adanya listrik dan air, cepat beradaptasinya, dan emosinya juga lebih stabil, nggak gampang marah. Yang biasanya kan kalau ada bertamu ke rumah, orang luar, tetangga atau siapapun itu mama pasti menolak, tapi ini enggak, mama menerima dan mau berbincang segala macam. Kemarin juga mama ngelihat Tiko pertama kali seperti apa sih? Mungkin sedih kah atau senang? Enggak sih, mama seperti nggak ada perasaan, maksudnya kayak biasa aja gitu, nggak ada emosional yang lebih kayak mungkin terharu atau enggak, jadi kayak biasa aja. Oke deh, harapannya mungkin Tiko? Harapannya ke depan ya semoga dengan kondisi yang sekarang mungkin mama bisa kembali dengan keadaan kesehatan yang lebih pulih dari sebelumnya gitu, dan berangsur membaik, serta mungkin kedepannya berharap kesehatan, selain kesehatan karir dan segala macam pun berjalan dengan lancar, karena mungkin umur nggak ada yang tahu, mungkin di sana masih ada mama mungkin aku bisa seperti itu.